Halo, kembali lagi dalam video pengolahan limbah pabrik susu untuk mata kuliah pengolahan limbah kimia. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan memiliki banyak kandungan nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, dan rambut yang baik. Kalsium tidak hanya baik untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak, namun demikian juga pada orang dewasa sangat penting dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya risiko osteoporosis. Karena hal tersebutlah produk susu sangat laku di pasaran. Dalam industri susu selalu ada hasil buangan yang merupakan produk sisa hasil produksi yang tidak memiliki nilai ekonomi lagi, dan hasil ini sering disebut dengan limbah industri. Definisi limbah secara umum. Limbah adalah berbagai barang yang dibuang karena sudah tidak dipakai atau digunakan lagi. Limbah ini juga seringkali disebut dengan sampah. Bentuknya pun macam-macam, mulai dari sampah padat seperti kertas, kardus, kaca, hingga sampah organik yang berasal dari bahan makanan atau tumbuh-tumbuhan kering. Dalam hal ini, hampir segala macam lingkungan menghasilkan limbah, mulai dari limbah individu seperti limbah rumah tangga, limbah kantor, limbah sekolah, limbah industri, hingga limbah rumah sakit. Masing-masing tempat ini menghasilkan limbah yang berbeda-beda. Biasanya, limbah rumah tangga banyak menghasilkan sampah organik dari sisa makanan. Limbah kantor dan sekolah berupa sampah padat, dan limbah industri serta limbah rumah sakit berupa sampah kimia. Berbagai macam limbah ini harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Ini juga menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya yang berperan penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satunya air. Dengan begitu, sumber daya alam dapat terjaga dan bisa memberi manfaat yang baik bagi seluruh makhluk hidup. Sebagian besar sumber utama limbah cair industri susu berasal dari produk susu yang terbuang selama proses produksi. Biasanya disebabkan oleh kebocoran dan tumpahan selama proses produksi berlangsung, seperti sistem operasional kurang baik yang terjadi pada saat pemindahan pipa saluran produksi, mesin evaporasi, proses pengisian, dan sisa bahan baku yang rusak. Susu yang hilang selama produksi berkisar antara 0,1% sampai 3%. Di industri susu modern, umumnya banyak digunakan surfaktan dan deterjen asam untuk proses pembersihan yang umumnya akan menyumbang jumlah BOD sekitar 1 kg. Volume air limbah yang dihasilkan setiap pabrik susu sangat bervariasi, namun di beberapa negara maju, tingkat efisiensi sudah cukup baik. Volume air limbah yang dihasilkan dari pabrik susu dasar adalah 3,9 liter per kilogram susu, dan untuk pabrik susu terpadu adalah 11,2 liter per kilogram produk. Untuk Indonesia, rata-rata volume yang dihasilkan dari sebuah pabrik susu adalah 2 liter per kilogram produk susu. Karakteristik limbah cair industri susu tidak jauh berbeda dengan karakteristik limbah industri pangan pada umumnya. Hanya saja, limbah cair industri susu mempunyai ciri khas, yaitu kerentanannya terhadap bakteri pengurai sehingga mudah mengalami pembusukan. Limbah dari pengolahan susu segar mempunyai bahan organik terlarut yang tinggi dan bahan tersuspensi yang rendah. Selain itu, limbah industri susu mengandung kadar organik yang cukup tinggi tetapi mudah terurai. Kadar BOD pada air limbah susu sebesar 400 sampai 440 mg per liter dan COD sebesar 360 sampai 390 mg per liter. Perbandingan BOD dan COD setiap pabrik bervariasi, namun secara umum adalah 1,5
75:1. Karakteristik limbah cair industri susu mempunyai total padatan sebesar 1,210 sampai 11,990 mg per liter. Padatan tersuspensi volatil sebesar 200 sampai 1840 mg per liter. Padatan tersuspensi sebesar 270 sampai 1980 mg per liter. pH sebesar 4,2 sampai 9,5. Amonia sebesar 1 sampai 76 mg per liter. Nitrogen organik sebesar 9 sampai 250 mg per liter. Alkalinitas sebesar 0 sampai 1080 mg per liter. Kandungan kadar organik seperti vitamin dan mineral yang tinggi. Teknik pengolahan limbah cair industri susu. Industri pengolahan susu diharuskan melakukan pengolahan limbah sebelum limbah hasil produksinya dibuang ke lingkungan. Bahan organik yang terlarut dalam limbah disaring melalui beberapa tahap penyaringan, selanjutnya disalurkan ke dalam kolam penampung. Pengolahan limbah ini akan menghasilkan sludge atau lumpur susu yang diendapkan pada kolam penampung. Teknik pengolahan limbah susu pada umumnya dilakukan dengan mengkombinasikan teknik secara fisika, biologi, dan kimia. Pengolahan di atas merupakan pengolahan dengan metode on-site, yaitu pengolahan yang dilakukan masih dalam kawasan pabrik. Selain pengolahan on-site, banyak pabrik yang mengolah limbahnya secara off-site, yaitu dengan mengirim limbahnya keluar pabrik, baik menuju PPLI atau pabrik lain. Berikut beberapa teknik yang digunakan oleh pabrik susu dalam mengolah limbah cair yang dihasilkan. Yang pertama, proses pengolahan limbah berdasarkan karakteristik limbah cair. Berdasarkan karakteristik limbah cair industri susu, proses pengolahan limbah yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan proses fisika, kimia, dan biologi. Proses fisika meliputi proses ekualisasi, sedimentasi, filtrasi, flotasi, dan penyaringan. Proses kimia meliputi koagulasi dan flokulasi. Sedangkan proses biologi meliputi proses anaerob dan proses Proses kimia meliputi koagulasi dan flokulasi, sedangkan proses biologi meliputi proses anaerob dan proses aerasi lumpur aktif. Proses sesungguhnya pengolahan limbah cair industri susu dengan peralatan proses hasil instalasi yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Tahap 1, proses ekualisasi. Proses ekualisasi atau proses penyeragaman yaitu proses pendahuluan yang akan sangat membantu tahap proses aerasi anaerob. Ekualisasi bukan merupakan suatu proses pengionan, tetapi merupakan suatu cara atau teknik untuk meningkatkan efektivitas dari proses pengolahan selanjutnya. Keluaran dari bak ekualisasi adalah parameter operasional bagi unit pengolahan selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu proses aerasi anaerob. Proses aerasi anaerob yaitu proses yang bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap yang ketiga, proses aerasi. Proses aerasi bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik dan senyawa organik lainnya dengan cara memasukkan oksigen secara terus-menerus. Tahap keempat yaitu proses sedimentasi pertama. Proses sedimentasi pertama merupakan proses untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan pada proses aerasi. Tahap kelima, proses koagulasi flokulasi. Proses koagulasi flokulasi yaitu proses penambahan dosis koagulan dan
dilanjutkan dengan proses pengadukan untuk membentuk vlog. Tahap ke-6, proses sedimentasi kedua. Proses sedimentasi kedua yaitu proses pengendapan terhadap vlog yang terbentuk pada proses 5 atau tahap 5. Tahap 7, proses flotasi. Proses flotasi yaitu proses pengapungan untuk meningkatkan laju pemindahan partikel-partikel tersuspensi yang ada. Tahap yang ke-8, proses sedimentasi ketiga. Proses sedimentasi ketiga yaitu proses pengendapan partikel ringan. Tahap ke-9, proses penyaringan dengan pasir. Proses penyaringan dengan pasir untuk menyaring partikel halus. Tahap yang ke-10, proses penyaringan dengan arang aktif. Proses penyaringan dengan arang aktif untuk menyerap bahan-bahan kimia yang tersisa. Teknik yang kedua yaitu merubah limbah susu menjadi produk berharga. Jasa pengolahan air limbah atau biasa juga disebut dengan Wastewater Treatment Plant atau WWTP merupakan sebuah proses yang mengolah air buangan yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk dapat dikembalikan ke siklus air di lingkungan sekitar sehingga dapat digunakan kembali sebagai air baku. WWTP atau instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Dalam membuat instalasi pengolahan limbah perlu diperhatikan tujuan hasil akhirnya, dibuang atau digunakan kembali. Jika kita ingin membuangnya, maka terdapat beberapa regulasi yang diatur sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan. Instalasi pengolahan limbah secara garis besar terdiri atas 3 proses. Yang pertama, fase pemisahan. Pada proses fase pemisahan terjadi pengolahan limbah cair menjadi bentuk cairan dan padatan. Limbah padat yang dihasilkan akan diolah melalui proses oksidasi atau polishing. Pada tahap selanjutnya, padatan minyak dan lemak umumnya diolah melalui penyabunan dan padatan lumpur atau sludge diolah melalui proses dewatering. Adapun limbah cair yang dihasilkan akan diolah biasanya dengan sistem filtrasi yang disesuaikan dengan kualitas airnya. Yang kedua, oksidasi. Proses oksidasi mengindikasikan jumlah senyawa organik dalam limbah. Dengan melakukan proses oksidasi, maka nilai BOD dan COD dalam limbah dapat direduksi serta toksisitas yang disebabkan oleh bahan pencemar dapat dikurangi sebelum dibuang ke lingkungan. Pengukuran BOD dan COD sangatlah penting untuk melihat karakteristik limbah yang akan diolah. Yang ketiga, polishing. Beberapa kondisi air limbah biasanya bersifat fluktuatif kualitasnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan parameter seperti pH atau perlakuan tambahan sebelum dibuang ke lingkungan. Polishing dilakukan tergantung dari hasil kualitas limbah setelah ditreatment sebelum dibuang atau digunakan kembali. Kadang digunakan juga carbon filter untuk menghilangkan kontaminan dan pengotor yang akan masih dalam limbah dengan adsorpsi oleh karbon aktif. Tahap yang ketiga yaitu fermentasi oleh Aspergillus nigrans. Potensi nutrisi lumpur susu sebagai sumber protein dan mengurangi kelemahannya yang rendah bahan kering dapat diupayakan dengan penambahan onggok sebagai kombinasi melalui bioproses atau fermentasi dengan jasa mikroba, yaitu dengan kapang Aspergillus niger. Onggot berpotensi sebagai bahan pakan karena kandungan energinya tinggi dengan energi metabolis 3000 kcal per kilogram dan serat kasar yang tinggi 14,54%. Namun kandungan proteinnya sangat rendah yakni 1,60 sampai 3,92%. Aspergillus nigrans. Itu saja pembahasan mengenai pengolahan limbah pabrik susu pada kali ini. Jika ada
kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.